Hadir di majelis ilmu dapat pahala menggugurkan dosa. Berzikir mendapat pahala menggugurkan dosa. Jadi ada amalan-amalan yang memang bisa kita kerjakan sudah otomatis dapat pahala menggugurkan dosa. Ada lagi tambahannya, yaitu khusus dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Mengerjakan amal soleh. Jadi mengerjakan amal soleh itu sudah otomatis dapat pahala menggugurkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah seperti biasa sebelum kajian dimulai saya mengajak untuk menambah pundi-pundi pahala, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di bulan Muharram, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, mendapatkan keimanan dan keamanan, keislaman dan keselamatan. Moga-moga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali dan bersolawat 3 kali. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga yang berzikir kepada Allah dilapangkan rizkinya, dimudahkan semua urusannya, diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan yang terrajam dan kejahatan makhluk Allah lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat Allah. Moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru Islam 1445 Hijriah dan berada di bulan yang memang mulia, bulan Muharram, bulan yang dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jika sesuatu disematkan kata Allah, maka istimewa hal tersebut. Contoh Baitullah, rumahnya Allah, berarti tempat itu tempat yang istimewa. Muharram disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Maka bulan ini sudah barang tentu juga istimewa. Istimewanya Baitullah, manakala orang melaksanakan ibadah di sana banyak mendapatkan pahala. Contoh saja pada saat orang itu berada di Baitullah melihat Ka'bah, maka Allah mendatangkan kepadanya 20 rahmat. Dan apabila salat di hadapan Ka'bah, maka mendapatkan
40 rahmat. Dan apabila melaksanakan tawaf, maka Allah akan memberikan 60 rahmat. 120 rahmat Allah turunkan kepada seorang hamba yang berada di Baitullah, baik melihat Baitullah, baik sholat maupun tawaf. Moga-moga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, bisa sering-sering mengunjungi rumahnya Allah Baitullah. Moga-moga kita semua mendapatkan banyak rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Moga-moga tahun ini 1445 Hijriah kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Amin. Allahumma amin. Syahrullah juga bulannya Allah ini pahala berlipat banyaknya. Sebagaimana bulan yang istimewa lainnya, Allah punya 12 bulan. 4 diantaranya bulan suci atau bulan haram, dan 1 bulan mulia yaitu Ramadan. Ramadan ini kepalanya bulan atau penghulunya bulan. Semua bulan baik, nggak ada bulan jelek, nggak ada bulan sial. Semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan yang lebih baik dari bulan-bulan lainnya. Tapi ada yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka barang siapa yang beramal di bulan-bulan yang lebih baik ini dan yang terbaik ini, Allah lipat gandakan pahalanya lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Setiap amal soleh pahala dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Di hari-hari biasa pahala diberikan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Dan apabila dikerjakan di bulan-bulan yang istimewa tadi minimal 100 kali lipat. Maka semangat untuk kita beramal soleh di bulan-bulan ini, karena pahalanya yang banyak luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awal tahun baru Hijriah diawali dengan bulan Muharram adalah sebuah pilihan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhuma. Pada saat itu beberapa gubernur termasuk Amr bin As mengusulkan kepada Baginda Umar agar setiap surat yang dikirim untuk diberi tanggal. Karena zaman itu setiap korespondensi atau surat menyurat tidak pernah ditulis waktunya atau tanggalnya. Sehingga pernah beberapa surat datang bersamaan tapi tidak tahu mana yang harus didahulukan karena tidak ada penanggalan. Akhirnya usulan itu diterima dan diputuskan untuk menetapkan penanggalan. Dan para sahabat sepakat untuk tidak pakai kalender Masehi, kalender Syamsiah yang telah dipakai oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Akhirnya ditetapkan dengan kalender Qamariyah, yang mana pada saat itu diputuskan awal mula penetapannya yaitu pada saat hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan momentum hijrahnya Rasulullah SAW inilah yang dijadikan awal penanggalan kalender Hijriyah. Sehingga hari ini kalau kita sudah berada di 1445, berarti kita sudah 1445 tahun yang lalu semenjak hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau hitungan dari awal kenabian ya tambah saja 10 tahun. Berarti sesungguhnya jarak kita dengan kenabian Rasulullah SAW 1450
kok 10 tahun, tambah 13, 1458 tahun jarak kita dengan kenabian Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, dulu pernah kita sampaikan, ada sebagian ulama yang menyatakan umur umat Islam hanya 1,5 hari saja menurut hadis Nabi SAW. 1,5 hari ini diperkirakan oleh para ahli tafsir, 1 hari ini lamanya 1000 tahun. Jadi kalau 1,5 hari ya berarti 1500 tahun. Umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Nah, kalau kita sekarang sudah berada di 1458 Hijriah, ya berarti kalau 1500 kurangi itu ya tinggal sedikit lagi. Jadi umur umat Islam tinggal sedikit lagi. Karena habis itu ya kiamat. Allahu a'lam bissawab. Apakah benar atau tidak ya kita semua tinggal membuktikan dengan mengikuti perjalanan kehidupan. Jika umurnya panjang, ya bisa menangi itu semua. Kalau umurnya tidak panjang, ya bisa jadi anak cucu kita yang menangi itu semua. Benar atau tidaknya, tidak ada yang tahu. Karena para ulama pun juga memberi penafsiran yang berbeda-beda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dijadikan momentum awal mula penanggalan Islam dan sampai sekarang masih kita gunakan. Dan diawali dengan bulan yang istimewa yaitu Muharram, diakhiri dengan bulan yang juga istimewa yaitu Dzulhijjah. Maka awal tahun dan akhir tahun ya merupakan bulan-bulan yang istimewa. Bulan yang apabila beramal soleh Allah lipat gandakan pahalanya jauh lebih banyak dari hari-hari biasanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih ada waktu di bulan Muharram, masih ada kesempatan di bulan Muharram untuk bisa memperbanyak amal-amal soleh. Dan bulan Muharram ini pula diyakini oleh para ulama dan juga dijelaskan dalam sejarah banyaknya pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Saya ulangi, bulan Muharram adalah bulan di mana Allah memuliakan para nabi dan rasulnya, memberi pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Maka layak bulan Muharram ini dijadikan awal tahun baru untuk memberi semangat baru, untuk mengawali sesuatu yang baru. Beberapa kisah dalam sejarah Nabiullah Adam alaihissalam diterima doanya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram di mana Allah menerima doa Nabi Adam. Doa apa? Doa mohon ampunan yang diabadikan dalam Al-Quran dan kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Dan dalam riwayat diceritakan Nabiullah Adam ini berdoa memohon ampunan selama 300 tahun. Berdoa selama 300 tahun dan diampuni oleh Allah setelah itu di bulan Muharram. Coba bayangkan satu kesalahan, satu dosa, berdoa memohon ampunan terhadap dosa tersebut 300 tahun lamanya dan baru Allah terima. Seandainya itu berlaku untuk kita umat akhir zaman, mungkin kita menjadi orang yang paling rugi. Karena umur kita nggak bakalan panjang. Karena umur umat akhir zaman itu rata-rata 60 tahun. Itu aja baru satu dosa yang dikerjakan Nabiullah Adam. Lah kita banyak dosa.
Satu dosa butuh berapa lama untuk diampuni? Maka alhamdulillah kita menjadi umat akhir zaman, umat yang istimewa, yang tidak sama dengan umat-umat terdahulu dan sebelumnya. Karena Allah membuka pintu taubatnya 24 jam, pagi, siang, sore, malam. Jika ada yang berbuat dosa di malam hari, Allah menunggu di siang hari untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan dosa di siang hari, Allah tunggu di malam hari agar mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Selama nafas masih ada, belum sampai di tenggorokan, maka Allah masih bisa menerima taubatnya. Dan selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Allah buka 24 jam dan tidak menunggu waktu yang lama hingga ratusan tahun. Allah mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ulama selalu memberikan pesan kepada kita agar selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah itu dalam 3 maksud. Berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dalam 3 arti, 3 maksud. Yang pertama, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa amal-amal kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Bentuk husnudzon kita kepada Allah yang pertama, yakin bahwa amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah. Yakin. Ini bentuk husnudzon. Yang kedua, yakin kepada Allah bahwa doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Yakin, husnudzon kepada Allah bahwa doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Yakin saja. Ini bentuk husnudzon kita kepada Allah. Yang ketiga, yakin, husnudzon kepada Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lawannya husnudzon adalah suudzon. Lawannya berprasangka baik adalah berprasangka buruk. Dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Orang yang banyak berprasangka buruk, berpikiran negatif, itu berarti telah dimasuki oleh gangguan syaitan. Karena setan itu selalu menghembuskan kata-kata, memberikan rasa was-was ke dalam dadanya, sehingga merasa ragu terhadap dirinya, suudzon kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi ya, jadi setan itu selalu mengganggu manusia dengan membisikkan rasa was-was, ragu-ragu, pesimis, tidak percaya diri, negatif, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia ibadah males. Buat apa salat? Kehidupan saya nggak ada perubahan. Ngopo dadak jengkang-jengking, marake kesel. Bendino aku jengkang-jengking ya ora cepet sugih. Akhirnya males ibadah. Ngopo dadak poso marake ngantukan, marake kesel. Wong enak-enak mangan malah poso. Nah, ini orang yang tidak yakin kepada ibadah. Apalagi yang doa merasa nggak pernah didengar, nggak diterima. Bolak-balik donga ra entuk hasile, ngopo dadak donga barang rasa donga. Mereka tidak tahu bahwa doa termasuk ibadah. Dikabulkan atau tidak bukan urusan kita. Apalagi yang merasa dosanya banyak, malas untuk taubat. Apalagi sampai bilang aku ki bar dosa nyuwun ngapura, bar ki dosa meneh ngapura meneh, dosa meneh ngapura, ketok aku ki ora pantes iki lho.
Wis ning ngono ra usah njaluk ngapura lah. Wis memang ketoke aku bakat neraka, wah malah merasa yakin jadi ahli neraka. Saking yakinnya jadi ahli neraka, besok di neraka mau bikin konser karena ketemu para artis. Nanti bikin panitia di sana, hiburan untuk penghuni neraka biar mereka tidak tersiksa. Nauzubillah. Begitu yakinnya jadi ahli neraka, bahkan yakin besok ada acara konser bersama. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, husnudzon, yakin sama Allah. Kenapa? Karena kita menjadi umat akhir zaman, umat yang istimewa. Ya tadi, Nabiullah Adam saja satu dosa membutuhkan 300 tahun baru diampuni oleh Allah. Nah kita tidak perlu butuh waktu lama untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dikabulkan doa-doa kita, diterima amal soleh kita. Karena umat Rasulullah SAW menjadi umat yang istimewa. Sehingga Nabi Musa pun iri kepada umat akhir zaman. Karena setiap amal soleh yang dikerjakan, satu, mereka mendapatkan pahala dan otomatis menggugurkan dosa. Jadi satu amal soleh dikerjakan langsung dapat dua ini, dapat pahala, menggugurkan dosa. Contoh kita sholat, pada saat kita sholat dapat pahala, menggugurkan dosa. Kita puasa, mendapat pahala, menggugurkan dosa. Apalagi mencari nafkah, dapat pahala, menggugurkan dosa. Menikah, dapat pahala, menggugurkan dosa. Wah enak, pokoknya umat akhir zaman tuh enak. Setiap amal-amal soleh dapat pahalanya, menggugurkan dosanya. Masya Allah, enak banget. Hadir di majelis ilmu dapat pahala, menggugurkan dosa. Berzikir mendapat pahala, menggugurkan dosa. Jadi ada amalan-amalan yang memang bisa kita kerjakan sudah otomatis dapat pahala, menggugurkan dosa. Ada lagi tambahannya, yaitu khusus dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Mengerjakan amal soleh. Jadi mengerjakan amal soleh itu sudah otomatis dapat pahala, menggugurkan dosa. Jadi nggak usah mohon ampun, dosanya sudah diampunin gitu loh. Dengan apa? Amal soleh. Contoh kita berwudu, setiap tetesan itu menggugurkan dosa. Jadi tidak kita meminta khusus, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, itu sudah gugur. Berjabat tangan dengan saudaranya, menggugurkan dosa di antara mereka. Apalagi ditambah selain amal-amal yang dikerjakan, dia khusus memang berdoa memohon ampunan. Itu luar biasa lagi. Ya tadi boleh dibaca siang, pagi, sore, malam, memohon ampunan, berdoa kepada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, khusus mohon ampunan. Nah itu lebih dahsyat lagi. Dan tidak menunggu waktu sampai ratusan tahun untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Ta'ala, diterima taubat kita oleh Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Seraya mengucap kalimat tahmid, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kita mati husnul khatimah dan dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Inilah yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan pertolongan, keselamatan dari doa Nabi SAW, Nabiullah Adam selama ratusan tahun dan diterima di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir selama 6 bulan berada di lautan, juga pada bulan Muharram. Semua yang ada di atas kapal diselamatkan oleh Allah Ta'ala setelah terombang-ambing selama 6 bulan di lautan, dan tidak ada daratan selama 6 bulan tersebut, karena semua yang ada di muka bumi tenggelam. Gunung tertinggi sekalipun juga ikut tenggelam. Gak ada gunung paling tinggi yang masih kelihatan, semua tenggelam.
Dan Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan orang-orang yang beriman dan para binatang yang berada di dalam kapalnya pada bulan Muharram. Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus selama 40 hari 40 malam berada di dalamnya dalam kegelapan demi kegelapan. Sambil berdoa di kegelapan itu, doa yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan kemudian Allah selamatkan dari ikan paus juga di bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan sakit selama 18 tahun. Tidak ada orang yang berani mendekat, hanya istri yang setia menemani. Dengan doanya anni masaniyad-duru wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub juga di bulan Muharram. 18 tahun sakit. Sakit itu jamaah, kalau menimpa untuk orang-orang yang beriman, itu tandanya Allah menaikkan derajatnya. Jika orang beriman itu sedikit dosanya atau tidak punya dosa seperti Nabi Ayub alaihissalam atau Rasulullah Muhammad SAW, karena sebelum beliau meninggal juga diberi sakit, itu dalam rangka meninggikan derajatnya. Tapi jika sakit itu menimpa orang beriman dan memang ada dosa, maka sakit itu dalam rangka untuk menggugurkan dosa. Paham maksudnya ya? Pernah sakit? Pilek, batuk, demam, sakit kepala, pusing, bukan karena utang ya, memang nyut-nyut. Sakit perut atau sakit apapun, itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa. Kalau kita merasa banyak dosa, tapi kalau merasa tidak punya dosa, aku nggak punya dosa kok dikasih sakit toh ini. Ada yang begitu? Nggak punya dosa? Ada ya? Wah, luar biasa. Sekelas Nabi nggak punya dosa, maksum. Maka orang yang nggak punya dosa kok dikasih sakit, maka itu cara Allah meninggikan derajatnya. Dan itu bukan level kita ya. Level kita bukan level yang pertama. Allah kasih sakit bukan untuk meninggikan derajat, tapi untuk apa tadi? Menggugurkan dosa, karena bisa jadi dosa-dosa kita banyak. Nah, jika sakit itu menimpa orang yang tidak beriman, berarti itu bentuk azab yang disegerakan. Disegerakan di dunia, nanti ditambah lagi di akhirat. Nauzubillah. Maka kalau kita merasakan sakit dan kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka bersabar saja. Karena dengan sakit itu berarti Allah sayang dengan kita, Allah gugurkan dosa, sehingga dosa itu tidak kita bawa nanti setelah mati. Jadi kalau ada orang yang diopnam di rumah sakit sampai lama nggak sembuh-sembuh, kemudian kok meninggal, dan dia orang yang beriman, maka saat nanti dibangkitkan di hari kiamat, sebagian dosa-dosa dia sudah tidak ada lagi. Karena sudah apa? Sudah hilang. Dihapuskan oleh Allah dengan sakit yang dia alami. Syarat ketentuan berlaku. Apa? Sabar. Jangan ngundat-ngundat istilah orang Jawa. Apalagi berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Sampai berburuk sangkanya ini karena hatinya yang buruk, muncul iri, dengki dan hasad, bukannya menggugurkan dosa malah nambah dosa. Maka hati-hati dengan yang namanya hasad. Tahu hasad ya? Hasad itu penyakit hati yang berbahaya sekali, dan ini penyakit hati akhir zaman paling banyak dialami. Saya ulangi ya, hasad itu penyakit hati paling banyak yang dialami manusia di akhir zaman. Karena banyak kematian disebabkan karena penyakit ain. Saya ulangi, banyak kematian yang disebabkan karena penyakit ain. Ain itu pandangan mata, pandangan sihir mata.
Yang penyakit ain ini disebabkan karena hasad seseorang. Saya ulangi ya urutannya. Di akhir zaman itu akan banyak kematian yang disebabkan penyakit ain, yaitu pandangan mata. Yang pandangan mata ini disebabkan karena hasadnya seseorang. Jadi orang kalau hasad, benci, tidak seneng, iri, dengki sama orang lain, orang itu dipandangin terus, bisa jadi masalah. Pas delalah kena penyakit ain ini atau ainnya ini, pandangan mata jahat ini kena, maka orang tersebut bisa sakit dan mengalami kematian. Jadi gampangnya pas apes dia kena pandangan mata jahat ini karena kurang zikirnya, kurang ibadahnya, bentengnya lemah, bisa kena. Cirinya orang kena penyakit ain yang disebabkan hasad adalah kalau tiba-tiba sakit dan kemudian sakitnya dibawa ke dokter, dicek, langsung stadiumnya besar, penyakitnya langsung kelas berat. Contohnya, nggak pernah mengalami darah tinggi, kok tiba-tiba divonis stroke. Karena urutannya kan harusnya tensinya naik, lambat naik terus gitu loh. Atau kalau dia diabetes ya biasanya ya skornya 100, 120, ya tiba-tiba langsung 500. Padahal nggak punya sejarah diabetes, nggak pernah punya sejarah tensi tinggi, kok langsung stroke. Atau langsung divonis kanker. Nggak main-main, langsung stadium 4. Loh, pada stadium 1 aja belum ngalami. Ini sudah langsung vonis stadium 4. Maka siapa saja yang tiba-tiba sakit dan sakitnya parah dan langsung divonis oleh dokter stadiumnya tinggi, gampangnya ini sudah minggu hari aja lah. Ini berarti dia kena penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan mata jahat orang yang iri, dengki dan hasad kepadanya. Dan ini sangat berbahaya. Dan saya ulangi, banyak terjadi di akhir zaman. Karena hari ini eranya media sosial, eranya orang upload foto, eranya orang mempertontonkan diri kepada orang lain. Sehingga ada orang yang senang, ada orang yang gak senang. Kita punya tetangga, ada yang senang, ada yang gak senang. Punya tetangga semua ya. Satu RT ya. Hah? Sama siapa maksudnya? Maksudnya kita tinggal satu RT gitu ya, tidak terpisah-pisah gitu. Saya mau nanya, kira-kira tetangga jenengan, saya ulangi ya, tetangga jenengan, misalkan ada 50 atau 100 tetangga itu, kira-kira semuanya itu baik enggak sama jenengan? Semuanya enggak baik enggak sama dengan? Ada yang baik, ada yang tidak. Betul? Benar benda. Jenengan tahu orangnya toh? Masya Allah. Tahu orangnya ya. Sampai kita pun tahu satu RT ki sing seneng karo aku sopo, sing ora sopo. Betul ya? Sa-RW pun yo kadang ngerti. Wong biasa ketemu ning pengajian, arisan PKK, lomba-lomba, pamane wingi lomba nasi goreng, alah wis ribut karo tanggane liyane. Kudune sa-RW itu akur malah jadi congkrah gara-gara saingan yel-yel lomba nasi goreng. Ya Allah. Ya saya Pak RW jadinya tahu. Karena saya Pak RW wajib melaksanakan perintah Bu Wali Kota lomba masak nasi goreng semua RT. Kalau enggak honornya tidak dikasih. Nah ini kan repot. Ya karena RT RW kan dapat honor. Syaratnya harus mengerjakan upload di ruang warga. Ya Allah. Kembali ya. Jadi hidup kita ini akan selalu ada orang yang senang dan enggak senang. Nah kalau ada orang yang enggak senang sama kita, namanya hasad, maka bisa berbahaya untuk diri kita. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba anak kita demam, tiba-tiba pasangan kita tidak semangat atau kena penyakit yang berat. Nah itu biasanya karena ada orang yang gak seneng sama kita. Atau bisa jadi
Kita nggak nuduh orang lain, nuduh diri sendiri. Bisa jadi kita ini punya penyakit hasad. Kalau tadi kan saya nanya, ada nggak tetangga yang seneng? Ada. Ada nggak tetangga yang nggak seneng? Ada. Pertanyaannya saya balik, jenengan ada nggak yang nggak seneng sama tetangga? Tak balik. Ada. Hilangkan perasaan itu. Itu penyakit hati. Halo Bu. Ini terutama ibu-ibu gitu. Nek wis ra seneng wah angel dandanane. Pomene ra seneng karo bojone. Wah. Tambah angel meneh. Susah. Kalau tadi tetangga ndak suka sama ibu, tetangga ada yang suka sama ibu, ya wajar. Karena kita hidup memang bertetangga, ada yang baik, ada yang nggak baik. Justru yang tidak wajar dan tidak boleh ada dalam diri kita sifat negatif tadi. Seneng sama tetangga yang lain, sama yang lain itu harus. Tapi kalau tidak seneng sama yang lain, kalau bisa jangan. Lah gimana Pak Ustadz, memang dia layak untuk tidak disukai. Kalau ada like and dislike ya saya dislike sama dia lah gitu. Memang layak untuk tidak disukai, layak untuk dihasuti, layak untuk dibenci. Ada enggak yang seperti itu? Kalau ada dihilangkan. Gimana? Ya wis toh. Hidup itu masih ingat pelajaran masa lalu ya. Hidup itu hanya cuman dua saja yang harus kita kuasai, yaitu selalu syukur dan sabar. Wis ngono wae. Untuk nikmat ya syukur, untuk musibah ya sabar. Duwe tangga sing apik ya syukur, duwe tangga sing ora apik ya sabar. Wis ngono tok. Duwe bojo apik ya syukur, Pak. Bu. Duwe bojo kurang apik ya sabar, aja golek neh, Pak. Sabar wis tok. Sesabar-sabarnya kita di dunia berapa lama sih gitu loh. Sabar saja. Punya mertua enggak baik ya sabar. Punya anak kurang baik ya sabar gitu loh. Punya pimpinan atasan enggak baik ya sabar. Punya temen enggak baik ya sabar. Pokoknya syukur sabar. Wah Pak Ustadz ngomong gampang. Ya memang gampang ngomong angel. Coba syukur sabar. Hidup itu harus selalu syukur, ulangi, hidup itu harus gampang po angel. Ngomongnya gampang po angel. Ngomongnya gampang. Prakteknya wangel. Karena ada setan yang selalu mengembuskan untuk kita selalu memiliki hati yang jelek. Sulit. Hasad itu apa sih? Ini saya kasih tahu dan penting banget ya. Pokoknya kalau ini ada dalam diri jenengan berarti punya penyakit hasad. Wis ngono wae. Pingin sehat apa enggak hatinya? Halo, pingin punya hati yang sehat mau sakit? Tapi sakitnya ini tidak menggugurkan dosa lo ya. Pingin hatinya sehat apa sakit? Hasad itu penyakit hati apa enggak? Berarti kalau punya hasad sedang sakit enggak hatinya? Menggugurkan dosa enggak itu? Itu enggak. Tadi kan kita bahas ya, setiap sakit menggugurkan dosa. Ini sakit hati. Karena hasad itu penyakit hati, ujub itu penyakit hati, riya itu penyakit hati, itu tidak menggugurkan dosa, malah nambah dosa. Jelas ya? Maka yang dimaksud sakit tadi adalah sakit secara fisik. Kalau sakit secara hati tadi yang namanya penyakit hati harus dihindari. Hasad itu punya 3 cirinya. Ini kalau ada dalam diri jenengan dan cepat tobat we. Bersihkan hati. Nek iso mbuh piye carane berusaha mengurangi sampai ndak punya rasa benci, hasad, iri, dengki. Yang pertama, orang hasad itu dicirikan senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Artinya kalau ada saudaranya ini gak dapat nikmat atau kehilangan nikmat, dia senangnya luar biasa.
Jadi seneng lihat orang susah. Jadi kalau orang ini dapat kesusahan, dapat musibah, sebagian nikmatnya ndak ada, sehat itu nikmat, dikasih sakit seneng dia, syukurin, rasain gitu ya. Punya motor keserempet peok, punya mobil keserempet tergores, syukurin, malah seneng, nah itu hasad. Tasnya tetangganya dilihat di resletingnya soalnya syukur, seneng, hasad. Ini ya. Jadi kalau ada orang lain nikmatnya tercabut atau dia dapat musibah, ya, dapat masalah, dapat musibah, dapat kesusahan, dia seneng. Nah, dia berarti hasad. Yang kedua, kalau tadi seneng melihat orang susah, lah dibalik ini, susah melihat orang seneng. Susah melihat orang seneng. Susah melihat orang seneng. Jadi hidupnya itu malah susah sendiri kalau orang itu seneng. Contoh, artinya yang kedua ini, kalau ada saudaranya dapat nikmat, dia itu tidak seneng, benci, sedih, kecewa. Saya ulangi ya, kalau saudaranya dapat nikmat, dapat sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dia malah susah hatinya, sempit dadanya. Motornya anyar ya, kidian motornya anyar, jian tenan. Tasnya anyar meneh. Karo dideloki tasnya sengit ngono. Tak seneng. Anake ketompo sekolah favorit ning pondok sing hebat, ora seneng. Pokoknya melihat saudaranya ini dapat nikmat dia tidak suka, benci, itu hasad. Mobilnya anyar, motornya anyar, omahnya anyar, pangkatnya anyar, kelahiran anak anyar, bojo anyar. Bojo anyar enggak, Pak. Itu tidak seneng gitu. Malah dia sesek. Wong tanggane sing duwe mobil malah dekne sing sempit lho piye to. Sesek dadanya, tidak suka. Nah kalau mobilnya keserempet malah seneng. Seneng. Wah iki antik tenan orang ini. Nah ini orang yang hasad. Yang ketiga, lah ini yang luar biasa. Kalau yang pertama tadi seneng melihat orang susah, kalau yang kedua susah melihat orang senang. Yang ketiga, kalau dia lagi punya masalah, kalau dia dapat musibah, saya ulangi ya, kalau dia punya masalah, dia dapat musibah atau nikmat yang diambil oleh Allah, dia pingin orang lain semuanya dapat yang sama. Dia pingin orang lain semua mengalami hal yang sama. Pokoknya kalau dia dapat susah, pingin orang lain juga semuanya susah. Kalau bisa bikin susah semua lah. Misalnya rumahnya kebakaran, esok kabeh kobong sisan. Jelas ya? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada kisah pedagang di sebuah pasar. Dikabari pasarnya kebakaran. Pasarnya kebakaran. Logikanya, wajarnya kios mengalami kebakaran harusnya sedih. Dia malah senang. Kenapa? Karena yang kebakaran bukan dirinya saja, tapi yang lain juga ikut kebakaran. Apalagi pesaingnya juga ikut kebakaran. Nah iso kobong kabeh sisan. Ini orang yang hasad. Harusnya sedih karena tokonya kebakaran, tapi dia juga merasa bukan malah merasa sedih, malah merasa senang. Karena apa? Pesaingnya tadi yang dia tidak sukai juga kebakaran. Nah iso kabeh sisan kobongan kebakaran. Ini contoh. Maka hati-hati dengan penyakit hasad ini, karena kalau ini tidak dihilangkan, hidup kita tidak akan pernah tenang. Sehingga hidup kita ini sibuk ngurusin orang dan selalu melihat orang. Akhirnya hidup kita habis energinya hanya untuk ngurusi orang lain, yang padahal orang itu tidak ada, ya gampangannya tidak ada kontribusi untuk kita.
Ini ya jamaah, maka jangan sampai punya penyakit hasad. Ya pelan-pelan lah dihilangkan. Nah sekarang dicek, masih ada tetangga yang kita tidak sukai, kira-kira kenapa? Coba dibalik, kalau aku suka sama dia, apa yang harus aku sukai? Kalau enggak, ya udah netral aja lah. Sing penting ora benci, sing penting enggak negatif sama dia, pokoknya netral saja. Saya anggap semua sama. Itu saja. Karena kalau kita masih ada seperti itu, apa saja yang dia kerjakan kita enggak senang. Makanya santai saja. Ya urip itu tadi, sabar dan syukur. Lomba nasi goreng kudune jadi ketua tim jel-jel, tim sorak, ternyata diganti ibu kuwi nesu. Akhirnya jadi aku mundur wae ya. Aku gak melu kok. Lha napa? Nes kuwi lho kalau ngono wae. Gak usah, santai aja. Santai saja. Kalau kita berbicara tentang perjalanan kita dulu ya, hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah tercatat 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Semua peristiwa sudah tertulis dan akan terjadi. Kalau kita melihat dan memahami ilmu ini, maka santai saja. Rezeki nggak mungkin tertukar. Mati dan hidup sudah ditentukan, maka gak usah kemurungsung, santai saja. Ya, kalau sudah demikian hidup kita ini insya Allah tenang. Ngapain hasad, malah marake penyakit. Dan ingat ya, penyakit hati ini bisa menggerogoti amal kita. Yang harusnya kita datang kepada Allah di hari kiamat membawa segunung pahala, tiba-tiba pahalanya habis. Loh kok habis? Jadi hasad itu bisa menggerogoti amal baik kita, pahala kita. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi kayu itu bisa habis dilalap si jago merah sampai tak tersisa. Ya itulah hasad. Makanya kalau punya penyakit hati, hasad, wah berat. Enggak taunya amal-amal kita yang selama ini kita pupuk, kita bina, kita pelihara, habis pahalanya. Berat. Makanya dijagalah. Terutama ibu-ibu, perempuan nih. Jangan punya penyakit hati. Dan yang sering paling banyak punya penyakit hasad ini rata-rata ya nyuwun sewu. Sing wis tua-tua wonge. Bener wis tua-tua, terutama wis mbah-mbah ngono ki gampang senengane nesunan. Dan mesti diling-iling. Wah, iki repot. Wis nesunan diling-iling. Padahal wis rampung ya diling-iling. Kudune wis bar tutup buku dibuka meneh bukune. Padahal wingi lebaran ya wis bar salaman, maaf-maafan, dibuka meneh. Karena saya biasa meruqyah ya pasien-pasien yang kebanyakan orang-orang sepuh ini, ya cerita dari para keluarganya ya kadang-kadang enggak jauh-jauh beda. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Nek wis ra seneng ya ora seneng terus. Padahal jane wis apikan, tapi tetep wae ra iso dirubah. Nah, ini jadi sifat karakter malah bahaya. Ya, ini setan itu memang luar biasa. Nah, kalau panjenengan mengalami hal demikian, mohon untuk segera dikendalikan. Kalau menerima atau mendapati orang terdekat kita memiliki penyakit hasad, langsung diingatkan. Misalkan istrinya atau bojone lanang, bapaknya, ya, suaminya. Bapak lagi asik-asik lungguh dicedhaki bojone cerita. Mas mosok to Mas, mau ki lho pas lomba nasi goreng ki lho, bunganu ki langsung Pak ingat ke aja ngomongi wong elek. Lho memang bener ngono, meskipun kuwi bener kuwi elek. Nek bener kuwi jenenge ghibah, nek ra bener kuwi ngapusi. Padha dosane, kowe milih ghibah apa ngapusi? Ora loro-lorone ya wis meneng. Lah tapi lah saiki ngene wae, kowe dirugike ora? Ya ora sih. Ya ora wae meneng wae. Lah nek dirugike piye? Ya tekoni bocahe wonge, tekoni maksudmu ki apa?
langsung selesaikan urusan di dunia, selesaikan, jangan sampai dibawa ke akhirat masalah. Nah, istri saya ini kan punya grup ya, grup PKK RT, PKK RW. Wingi rame, lerak sengaja buka HP-nya istri saya, ribut urusan duit kas PKK. Nah, alhamdulillah istri saya hanya ya namanya silent reader, pembaca pasif, orang ikut nimbrung. Nek ikut nimbrung langsung tak seneni, wis rasa melu-melu. Wong ora urusane. Lah, Pak, istri saya kan ketua PKK RW, ya tah? Ini kan urusannya PKK RT, wis rasa melu-melu. Kecuali dimintain pendapat. Bu RW minta pendapat nih, tolong ditengahi ini ribut wae. Lah baru istri saya nengahi. Nek ora jarke wae sik. Kenapa? Wong wedok gini tukaran, kuncinya apa? Jar kesik. Nek lagi ngamuk nesu Pak, jar kesik. Ojo dilayani, engko mbak tambah rame, itu cirine wong wedok. Makanya istri saya jar kesik, nggak usah melu-melu, tenang wae, tenang wae. Engko kan rampung, orang rampung, engko kan njaluk tulung kene. Sing dituake sapa minta ditengahi, dan ternyata betul. Rak rampung-rampung akhirnya minta tolong seorang ustazah yang kebetulan di kampung kami juga minta nengahi. Akhirnya rampung wis ngono tok. Karena wong wedok iki nek jek nesu Pak jarki. Ben tuntas. Makanya kalau jenengan Pak diseneni bojone tanya we, wis durung? Durung, lanjut. Meneng wae Pak tunggu ning. Wis durung? Durung kok, lanjut. Terus wis. Kok kan akhirnya meneng dhewe. Wis, ya wis. Gantian aku tak ngomong. Ngoten Pak, nek ora ya wis ya, aku rasa ngomong, ketoke wis rampung kok. Yo kowe kudu ngomong. Aku ora iso ngomong kok. Wis meneng wae Pak, wis pokoke. Menene dilawani wong wedok wis tetep kalah. Karena ras terkuat di bumi itu satu emak-emak. Yang kedua kucing Pak. Kucing ki ras terkuat di bumi. Konon punya 9 nyawa. Tiba ora mati, keplides ora mati. Itu kucing. Burung waya mati ya ora mati. Mama yang ngoten Pak. Mereka itu ras terkuat di bumi. Kita harus ngalah. Sampai ada aturan main, pokoknya nomor 1 wanita tidak pernah salah. Kalau salah kembali ke poin pertama. Wis ngoten. Memang hidup harus begitu. Sabar dan syukur. Wes enak wis ngoten mau enak. Enak banget les pokoknya. Sehingga kita tuh tidak pernah merasa jengkel atau marah berlebihan. Jadi kalau gitu terhadap kesyariah ya marah tapi nggak usah berlebihan. Kalau sesuatu yang tidak kesyariah ya sudah senyumin aja. Hal yang biasa. Ya, karena hidup itu ya dibuat happy saja. Selama kita punya Allah, semua insya Allah mudah. Jam 8, ada pertanyaan? Yuk silahkan. Ini bersambung aja nih. Masih banyak jane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama yang saya tanyakan berkaitan dengan khusnudon terhadap Allah, bahwa doa kita yakin untuk dikabulkan Allah. Kadang-kadang seseorang atau kita itu berdoa terhadap sesuatu hajat kita itu pemahaman kita itu seperti belum dikabulkan itu kan. Misalkan kita berdoa agar istri kita sehat dari sakit, sementara selama kita berdoa itu kok belum sembuh gitu. Itu kadang-kadang membuat kita itu karena lemahnya kita sebagai seorang manusia itu, kenapa ya Allah belum mengabulkan doa kita atau doa-doa yang lainnya. Nah itu untuk menempatkan posisi hati kita agar kita yakin terhadap Allah bahwa doa kita itu pasti akan dikabulkan seperti apa. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penyakit hasad,
hasad itu bisa menimbulkan penyakit ain karena berawal dari penyakit benci tadi. Penyakit ain itu artinya ketika orang yang hasad itu bisa timbul cukup dia memandang saja, melihat isinya saja, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalkan santet dan lain sebagainya. Kemudian cara kita untuk mengantisipasi itu, kita kan tidak tahu kita bahwa mana orang yang suka atau yang benci dengan kita kan tidak tahu. Nah, untuk mengantisipasi itu agar kita bisa terhindar dari penyakit ain itu, bagaimana caranya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita berdoa memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah? Kunci yang pertama harus ma'rifatullah, harus memahami tentang Allah. Ilmu ini nomor satu. Karena kita berdoa kepada siapa? Allah. Kita beribadah kepada siapa? Allah. Kita mohon ampunan kepada siapa? Allah. Lah Allah itu siapa? Itu harus dikuasai dulu. Jadi kalau sudah tahu siapanya Allah, dia faham kepada Allah, maka insya Allah ilmu ini kalau dikuasai menjadikan hidup ini menjadi enak. Karena seringkali orang itu tidak yakin dengan ibadahnya, nggak yakin dengan doanya, itu karena dia tidak memahami tentang Allah. Bahkan ilmu dia tentang Allah pun mungkin nggak ada, sehingga ya kayak orang kebanyakan. Sehingga kalau dikabulkan doa dia merasa ya karena kehebatannya. Kalau tidak dikabulkan doa yang disalahkan Allah Ta'ala. Itulah manusia. Jadi kalau dapat rezeki, dapat uang, dapat harta banyak, dapat kesenangan, dia merasa hasil usahanya, hasil kerja keras. Karena teamwork saya, karena bukan kan Allah. Tapi pada saat dia susah, bangkrut, tenggelam, sakit, susah, banyak masalah, yang disalahkan Allah. Kan gak adil. Makanya harus memahami tentang ilmu Allah, itu yang pertama. Nah gimana supaya memahami ilmu Allah? Ya memang ngaji, Pak. Kalau mau baca buku namanya buku Ma'rifatullah atau buku tentang Allah. Itu banyak dijual di Gramedia atau di buku-buku, di kitab-kitab muslim ada. Ada karyangan yang dulu pernah kita baca itu karya Said Hawa. Ada lagi Said Kutub ya, tentang Ma'rifatullah. Dan banyak ulama-ulama kontemporer yang menulis tentang Allah, ya, memahami itu. Kalau mau baca sendiri. Sekarang orang udah males baca, ya udahlah ngaji aja, ngaji tentang Ma'rifatullah. Itu kan ilmu as-salasah ya. Jadi kita harus Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, ya, itu harus paham. Ma'rifatuddin, jadi kita memahami Allah, memahami Rasul, memahami Islam, Ma'rifatul Islam, ya, itu kita harus belajar semua. Ini yang pertama, jadi kita harus mengerti tentang Allahnya sehingga kita memiliki keyakinan. Yang kedua, setelah kita tahu tentang Allahnya, yang kedua kita tahu tentang hakikatnya, ibadah itu apa, maksud dan tujuan doa itu apa. Sehingga kalau kita mengerjakannya, insya Allah mengerjakannya dengan semangat. Dulu kita pernah membahas, kalau enggak di sini ya di majelis lain lah, karena saya pernah menyampaikan, doa itu kan ibadah. Ini harus diyakini dan dimengerti pertama kali sih. Doa itu ibadah. Saya ulangi, doa itu ibadah. Jadi kalau berdoa dapat, saya ulangi, kalau berdoa dapat. Nah, doa itu isinya permohonan. Maka jika dikabulkan, dapat pahala enggak dia? Kalau tidak dikabulkan, dapat pahala enggak dia? Saya ulangi, doa itu dapat dan doa itu isinya permohonan. Jika permohonannya, hajatnya dikabulkan, dia dapat pahala enggak? Berarti dia dapat pahala plus bonus dikabulkan hajatnya.
Kalau tidak dikabulkan, dia dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Cuman belum dikasih bonus dikabulkan sesuai harapannya. Padahal sesungguhnya Allah itu terhadap doa memiliki 3. Yang pertama, dikabulkan sesuai hajatnya. Pingin sembuh, dikasih sembuh. Pingin sugih, dikasih sugih, kaya. Pingin sukses, dikasih sukses. Pingin mudah, dikasih mudah sesuai maunya. Jadi langsung dikabulkan. Yang kedua, tidak langsung dikabulkan, tapi ditunda oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi langsung dikabulkan dan waktu sesuai harapan dia. Atau yang kedua, dikabulkan tapi ditunda. Dia pengennya seminggu sembuh, pengennya seminggu sukses. Ternyata Allah kasih waktu sebulan, enggak seminggu. Baru seminggu, baru sebulan baru sembuh. Ada baru setahun baru sembuh. Dikasih tapi nanti. Jelas ya? Yang ketiga, kadangkala doa itu dikabulkan dalam bentuk dihindarkan dia dari dosa, dihindarkan dia dari musibah, bukan dosa. Dihindarkan dia dari musibah yang lebih berat. Tidak dikabulkan doanya sesuai harapan, tapi dialihkan, dihindarkan dari musibah yang lebih berat, masalah yang lebih berat. Ini yang ketiga. Yang terakhir, kadangkala doa itu tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi hajatnya, doanya didengar oleh Allah, tapi tidak diberikan di dunia, nanti di akhirat. Ada seorang jomblo, dia berdoa minta pasangan, Pak, minta jodoh, Pak. Sudah doa tiap hari, habis sholat doa, habis sholat doa, habis sholat doa, sepanjang waktu doa, minta apa? Minta jodoh. Ada orang yang jomblo minta jodoh. Ada yang langsung dikasih, Pak. Tiba-tiba datang yang melamar, alhamdulillah jadi pasangan. Saknya tiba-tiba datang rezekinya, doa sesuai yang diinginkan. Ada lagi yang jomblo ini nggak dapat. Dia pinginnya segera, ternyata setahun dia nunggu baru dapat. Ada yang ketiga, dia belum dapat, tapi dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau dia dapat saat itu, bisa jadi dia malah cekcok terus sama istrinya, cekcok terus sama suaminya, malah nanti terjadi perceraian. Kamu belum saya kasih saat itu supaya apa? Tidak terjadi masalah, dihindarkan dari masalah yang lebih besar. Kenapa? Kamu belum waktunya, belum matang, ilmumu masih cetek, mentalmu belum siap. Kalau kamu saya kasih sekarang, malah banyak masalah yang kamu hadapin. Allah kasih, tapi nanti. Atau Allah hindarkan, enggak. Atau yang terakhir, di dunia ternyata dia enggak mendapatkan jodohnya, padahal dia udah doa terus, meninggal. Dia diganti oleh Allah dengan jodoh yang istimewa di mana? Di surga. Ini contoh. Nah, ilmu ini harus kita kuasai, sehingga kalau kita berdoa, jangan pernah berdoa yang mana kita berdoa itu menggantungkan kepada hajat kita. Saya ulangi ya, jangan kita berdoa yang doa itu menggantungkan kepada hajatnya. Jadi kalau nggak terkabul kecewa, kalau nggak terkabul sedih, kalau nggak terkabul mutung. Jangan. Tapi kita berdoa bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Pokoknya kita ndongo karena itu ibadah gitu. Karena kita ndongo terus, doa terus, ibadah terus, ini Allah seneng nggak? Ya Allah seneng, udah otomatis. Bayangkan Pak, jangankan kita doa, belum doa aja Allah udah kasih. Kalau Allah sudah apa? Seneng. Satu ilmu Pak, saya kasih ya, bocoran. Kalau mau lakukan, nggak usah doa habis, Allah udah kasih itu. Saya ulangi ya, nggak usah doa, nggak usah pernah doa deh. Allah udah kasih. Mau? Nggak doa dikasih, mau? Mau dah ini, nggak mau ya sudah nih ya. Nggak usah berdoa Pak, Bapak punya hajat apa saja nggak usah diminta sama Allah, nggak usah minta. Ini ilmu pesugihan yang halal. Langsung dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, barang siapa yang disibukkan dengan kitabullah, baik itu membacanya, mentadaburinya, sampai-sampai dia tidak sempat berdoa meminta kepada Allah hajatnya, maka Allah akan memenuhi hajat dia, kebutuhan dia, keinginan dia sebelum dia meminta kepada Allah Ta'ala.
Saya ulangi ya, ini hadis Nabi SAW sahih. Barang siapa yang disibukkan dia dengan Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya. Jadi gak cuma sekedar baca, tapi juga dia mentadaburi dan mengamalkannya. Dan belum sempat atau gak sempat dia berdoa karena saking sibuknya, maka Allah memenuhi semua hajatnya tanpa dia meminta atau belum sempat dia memintanya. Ini kuncinya. Dan ini ada kisah nyata Pak, tentang yang sakit. Ada seorang laki-laki cerita kepada seorang ustadz, istrinya harus dioperasi. Dia membutuhkan biaya. Waktu itu puluhan juta. Zaman itu Pak, puluhan juta itu ya sekarang ratusan juta. Karena beda-beda zaman. Nah beliau ini datang ke ustadz, janjinya mau pinjam uang. Karena sudah mentok kemana-mana, akhirnya ke ustadznya. Mau pinjam uang, ya jelas ustadznya juga nggak punya segitu. Langsung dikasih saran, gini aja, kamu baca, kamu punya kebiasaan amal soleh apa? Kalau misalkan dia sukanya sholat, ya sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak, sujudnya diperlama, doanya dilamain di saat sujud. Kalau itu sholat. Kalau kamu sedekah, sedekahlah yang terbaik, yang paling kamu cintai. Yang paling kamu senangi barang itu, benda itu, harta itu, berikan kepada orang lain yang paling disukai. Kalau itu tentang sedekah. Kalau kamu puasa, ya kamu puasa. Puasa berapa lama? 40 hari bisa jadi. Atau riyadhah dengan puasanya. Ternyata dia punya kebiasaan apa? Baca Quran Pak. Dia one day one juz, setiap harinya satu juz. Nah saat itu dia diminta oleh ustadznya, kamu baca lebih dari itu. Karena dia punya kebiasaannya itu. Yang paling dia sukai, yang dia cintai, amal solehnya apa? Baca Quran. Dia nggak dapat uang malah disuruh pulang baca Quran. Akhirnya udah, istrinya tetap di rumah sakit, dia pulang ke rumah dia baca Quran. Awalnya dia baca sehari itu 3 juz. Biasanya berapa? 1 juz. Maka hari itu dia habiskan waktu untuk khusus membaca 3 juz. Dan yang terjadi ada perubahan istrinya. Operasinya ditunda. Akhirnya hari kedua dia baca 5 juz. Dan ternyata dikabari kayaknya nggak jadi dioperasi. Karena ada tanda-tanda kesembuhan. Keajaiban ini luar biasa. Belum sempat dia memohon kepada Allah, dia hanya cuman membaca Al-Quran sesuai saran gurunya ini, sibuk dia dengan itu dan dia punya target, pokoknya harus lebih dari biasanya. Allah sayang, Allah cinta. Padahal apa yang dia inginkan belum dia jadikan, gampangnya ya sebelum dapat uang untuk dijadikan biaya untuk operasi, Allah sudah beri kesembuhan. Sampai dokter pun bertanya, ini dikasih apa istrinya kok malah sembuh? Oh harusnya dioperasi. Dan suaminya ya bilang saya enggak ngasih apa-apa. Wah udah ini udah keajaiban dah, bawa pulang saja. Termasuk Pak ada kisah seorang istri yang melahirkan bayi pertama Pak, lahiran. Suaminya ngupload di Facebook. Lahir normal, bayinya sehat, ibunya sehat, difoto, diupload di Facebook. Banyak yang komen, termasuk yang memberikan tahniyah, pujian. Nah ada yang memuji tanpa menyebut asma Allah, kena penyakit ain. Lanjut ke yang kedua. Akhirnya ibunya masuk ICU. Tiba-tiba ngedrop Pak. Anaknya langsung masuk inkubator, ngedrop langsung. Padahal lahir normal, sehat bugar, difoto ceria, diupload Pak langsung spell. Dokternya pun bingung. Oh nggak ada urutannya sakit kok tiba-tiba seperti ini, berat luar biasa. Udah langsung ICU, langsung inkubator. Wah udah bener. Akhirnya dia datang ke seorang ustadz karena dia punya guru ngaji. Langsung suruh ngecek. Karena kalau sudah secara medis nggak ketemu, cek apa yang telah kamu lakukan. Akhirnya ternyata kejadian dia ngupload di Facebook. Akhirnya dia minta supaya dihapus fotonya di Facebook. Sejak dihapus itu, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, langsung dengan seketika itu juga keluar dari ICU, keluar dari inkubator. Dokternya pun sampai bingung. Karena penyakit ain itu penyakit yang datang tiba-tiba, sembuh tiba-tiba. Dan kesehatan atau kedokteran tidak pernah bisa menjelaskannya. Dan itu sudah dibuktikan. Kedokteran tidak bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba, kenapa juga sembuh tiba-tiba. Itu penyakitnya unik, namanya penyakit ain. Nah, bagaimana supaya terhindar dari penyakit ain? Jangan suka upload
foto dan gambar. Karena ada orang yang seneng, ada orang yang tidak seneng. Seneng juga bikin susah, namanya penyakit ain yang disebabkan karena takjub. Kalau yang tadi saya yang kedua kan saya sampaikan penyakit ain karena benci, hasad. Ada orang yang takjub kan berarti karena seneng, itu bisa menyebabkan ain, sakit. Tapi lebih parah yang hasad, karena yang hasad itu mesti penyakitnya kelas berat. Kalau penyakit ain yang disebabkan takjub, memandang seseorang karena kagum tanpa menyebut asma Allah, Pak, ganteng monton jenengan, wedian tenan ae. Ya adus ping pira, Pak? Itu kagum kan, gak nyebut asma Allah. Nah, pas delalah jenengan imannya lemah, bentengnya ya, gampang dibobol, kena ain. Nah, nanti jenengan pulang langsung apa? Sakitnya biasanya kalau kagum itu ngelentruk. Ngelentruk itu langsung lemes, demam, males, gak berdaya, sampai akhirnya gak bisa apa-apa. Itu disebabkan karena orang kagum. Cirinya apa? Dia langsung tak berdaya, ngelungrah istilah orang Jawa. Akhirnya apa? Sholatnya males, ngajinya males, ibadahnya males. Ini juga parah. Nah yang kedua tadi itu parahnya sampai mendekati mengalami ujung-ujungnya kematian. Sama-sama buruk semuanya. Nah kisah singkat tadi akhirnya setelah dihapus diupload di Facebook dan dia minta di Facebook itu supaya yang pernah ini membantu lah untuk mengucapkan ayat-ayat ruqyah. Akhirnya Allah beri keajaiban sembuh. Gitu ya Pak ya. Jadi penyakit ain itu harus kita bentengi dengan apa? Dengan zikir. Kitanya ini punya zikir rutin pagi, sore. Kalau enggak ya selalu habis sholat berzikir. Yang paling istimewa minimal ya baca ayat kursi pagi dan sore, atau sehabis sholat, atau sebelum tidur. Minimal ayat kursi saja. Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, Allah jaga dia dari gangguan setan sampai sore. Jika dibaca sore ya sampai malam. Kalau pagi dan sore Allah jaga seharian. Cukup apa? Ayat kursi. Kalau dibaca sebelum tidur Allah jaga sampai bangun. Kalau dibaca setiap habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau dia mati masuk surga. Syaratnya habis sholat selalu baca ayat kursi. Ini baru satu ayat saja. Next time kita sambung lagi ya. Mohon maaf jika mengulur waktu lebih dari 20 menit. Moga-moga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Karena lama kita nggak jumpa, mohon maaf sekali lagi kalau mengambil waktu Bapak Ibu lebih lama. Kita berjumpa di lain waktu. Moga-moga Allah berikan umur yang panjang dan berkah usia, dimudahkan Allah untuk beramal saleh. Kita saling mendoakan moga-moga keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita saleh salehah. Moga-moga kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاء